ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God. ألف لام ميم. Pertanyaan saya. Masya Allah. Nama saya Miftah. Saya dari Jombang. Nama bapak siapa? Miftah. Saya dari Jombang dan saya ateis. Bapak bukan Islam kan? Saya ateis. Saya lahir dari KTP saya Islam. Saya ateis. Atheist. Saya mempelajari banyak agama termasuk Kristen dan saya menemukan banyak kesalahan dalam agama Kristen. Oke, sekejap ya Pak. Dokter, the brother is atheist and he says if you can answer the question, he wants to say his shahada today. Apa soalan Bapak? Dan yang saya tanyakan adalah, sebutkan ayat dalam agama Buddha di kitab Tripitaka yang bertentangan dengan ayat lain atau yang salah secara ilmiah. Maksudnya Bapak mau cari kesalahan dalam kitab Buddha? Ya, The brother is saying that he's an atheist and he's ready to say his shahada if you can answer his question, and the question is, can you find a mistake in Tripitaka or Buddhist scriptures which is wrong, or there is an error or a mistake? Saudara, saya biasanya memberikan saudara itu pertanyaan. Dia seorang ateis dan dia akan menerima Islam jika saya menjawab pertanyaannya. Dia berkata, dapatkah Anda menghilangkan satu kesalahan dalam kitab suci Buddha? Jadi, jika dia seorang ateis, lalu mengapa dia berbicara tentang kitab suci Buddha? Pertanyaan pertama. Ngomong-ngomong, saya di sini bukan untuk menghilangkan kesalahan dalam kitab suci, tetapi karena Anda bertanya kepada saya, filsafat utama agama Buddha didasarkan pada 4 kebenaran agung. Apakah Anda pernah mendengar tentang 4 kebenaran agung Buddha? Terjemahkan. Apakah Anda tahu tentang 4 kebenaran agung Buddha? Bapak tahukah 4 kebenaran dalam agama Buddha? 4 kebenaran besar. tidak. Jika Anda tidak tahu, lalu apa yang Anda ketahui tentang kitab suci Buddha? Jika seseorang berkata, saya tahu Al-Quran, apakah Anda tahu? Saya tidak tahu, jadi bagaimana Anda akan memahami jawaban saya? Kalau begitu, dasar-dasar agama Buddha adalah 4 hal besar Buddha. Jika Anda tidak mengetahuinya, bagaimana Anda akan memahami jawaban saya? Apakah Anda tahu 4 hal besar Buddha? Apa 4 kebenaran agama Buddha? Now he wants to know what are those 4 truths. Tetapi apa yang Anda ketahui, apakah benar atau salah jika Anda tidak tahu? Pokoknya saya tidak akan berbohong kepada... Saya menanyakan kesalahan ayat di dalam kitab Tripitaka. He wants to know the error in the book Tripitaka. Tripa adalah salah satu kitab suci Buddha. Kitab suci Buddha adalah Dhammapada. Banyak hal di sana, tetapi saya akan membahas dasar-dasarnya dengan lebih baik. Sekarang menurut Buddha, dia berkata bahwa ada 4 kebenaran besar. Nomor 1 ada kesedihan dan kesengsaraan di dunia. Nomor 1 ada kesedihan dan kesengsaraan di dunia. Kebenaran nomor 2 penyebab kesedihan dan kesengsaraan adalah keinginan. Nomor 3, untuk menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan, Anda harus menghilangkan keinginan. Nomor 4, untuk menghilangkan keinginan, Anda harus mengikuti jalan beruas 10. Saya ulangi, Buddha berkata bahwa kebenaran agung pertama adalah ada kesedihan dan kesengsaraan di dunia ini. Nomor 2, penyebab kesedihan dan kesengsaraan adalah keinginan. Anda dapat menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan. Nomor 3, dengan menghilangkan keinginan. Nomor 4, Anda harus mengikuti bagian beruas 8 untuk menghilangkan keinginan. Kita tidak now. Tanya kesalahan, Pak. Kesalahan dalam kitab Tripitaka. He only wants to know if Atau there is a ayat yang mistake in bertentangan Tripitaka dengan ayat yang lain, or if apakah there is a ada? contradiction in the book. Are bhai, Saya tidak melakukan hal yang lebih rendah. Ini jauh lebih tinggi. Saya berbicara tentang hal-hal yang lebih tinggi. Saya mempelajari buku-buku yang lebih tinggi, bukan buku yang lebih rendah. Buku-buku ini jauh lebih tinggi. Jika dia tidak tahu tentang agama Buddha, lalu apa yang dapat saya bicarakan?
Jadi saya memberi Anda kesalahan dalam pilar utama agama Buddha. Pertanyaan saya adalah kebenaran agung ketiga Buddha bahwa untuk menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan, Anda harus menghilangkan keinginan. Nomor 4 adalah Anda harus mengikuti bagian beruas 10. Untuk menghilangkan keinginan, pertanyaannya adalah jika saya harus mengikuti bagian yang ke-10, saya harus memiliki keinginan untuk mengikuti bagian yang ke-10. Jadi dikatakan Anda harus memiliki keinginan untuk menghilangkan keinginan. Itu bertentangan secara logika. Apakah Anda mengerti? Kebenaran agung ketiga adalah penyebab kesedihan dan kesengsaraan adalah keinginan. Kebenaran nomor 3 untuk menghilangkan keinginan Anda harus menghilangkan kesengsaraan. Nomor 4 adalah Anda harus mengikuti bagian yang ke-10 untuk menghilangkan keinginan. Itu berarti Anda harus memiliki keinginan untuk mengikuti jalan yang ke-10 untuk mengikuti bagian yang ke-10. Jadi dikatakan Anda harus memiliki keinginan untuk menghilangkan keinginan. Jadi itu bertentangan secara logika. Jadi yang utama itu seperti rumah kartu. Itu bertentangan. Bagaimana Anda bisa memiliki keinginan untuk menghilangkan keinginan? Jadi itulah alasannya dan Anda dapat mendengarkan kaset video saya yang lain. Saya berbicara tentang Buddhisme dengan benar. Tetapi saya terutama membahas yang teratas, bukan yang di bawahnya. Saya berbicara tentang Dhammapa Utama dan kitab suci lainnya. Ada lagi, Pak. Bapak mau syahadah kan? Tentang reinkarnasi dari Shanti Devi dari India. Itu pendapat Anda gimana? Reinkarnasi dari Shanti Devi There's di a India. Shanti Devi in India. She is reincarnated. So he's asking for your input. Shanti Devi di India. Ada banyak Shanti Devis di India. Dia bereinkarnasi. Ini adalah filosofi Hindu. Tetapi itu tidak logis dan tidak ilmiah karena begitu Anda meninggal, Anda tidak dapat bereinkarnasi secara ilmiah. Ini hanya hipotesis, itu sama sekali tidak terbukti secara ilmiah. Dan bahkan di V, ketika berbicara tentang Punam, pun berarti selanjutnya, Janam adalah kehidupan. Bahkan Islam percaya pada Punjam, kehidupan selanjutnya. Itu berarti Anda datang ke dunia ini, kehidupan selanjutnya Anda dibangkitkan. Tetapi tidak ada kehidupan, kematian, kehidupan, siklus kematian. Ini adalah mitos. Jadi bahkan di V, ketika berbicara tentang permainan kata, itu berbicara tentang kehidupan selanjutnya yang kita percaya Anda pergi ke Sweg atau Ner, pergi ke surga atau neraka, tetapi tidak percaya Anda menjadi manusia lalu kembali, dan Anda menjadi lagi, Anda kembali. Ini hanya hipotesis yang tidak ilmiah. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Oke. Dan di surat Fusilat ayat 9 menerangkan bahwa bumi itu diciptakan dalam 2 masa. Menurut Anda, bumi dan langit itu apakah diciptakan secara bersamaan? Boleh ulang soalan tadi? Dalam surah Fusilat. Fusilat ayat 9, Oke. itu menerangkan bumi dan langit itu menurut Anda gimana? Apakah bumi dan langit itu diciptakan secara bersamaan atau tidak? He's asking about the verse in Surah Fusilat ayat number 9, the creation of the earth and the heaven. Is there a contradiction? Mengacu pada ayat surah bab 41 ayat nomor 9 yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi dan dia bertanya apakah ada kontradiksi? Ada kontradiksi yang tampak, jelas. Jika Anda tidak logis, Anda mungkin berpikir ada kontradiksi. Ayat Al-Quran Surah Fuzil bab 41 ayat nomor 9 mengatakan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan langit dalam 2 hari. Dia menciptakan langit dalam 2 hari dan dia menciptakan dikatakan dia menciptakan bumi dalam 2 hari. Dimulai dalam 2 hari dan menciptakan gunung-gunung dan meletakkannya di bumi bersamanya dalam 4 hari dan menciptakan langit dalam 2 hari. Dan dia menyuruhnya berkumpul dengan sukarela atau tidak dan mereka berkata kami datang dengan ketaatan sukarela ayat nomor 11. Jadi pertanyaannya adalah ketika Allah berkata dia menciptakan bumi dalam 2 hari dan gunung-gunung berdiri kokoh di atasnya dengan tumbuh-tumbuhan dalam 4 hari dan dia menciptakan langit dalam 2 hari. Jadi di sini jika Anda mengatakan 2 plus 4 plus 2 kedengarannya seperti 8. Dan di banyak tempat lain dalam Al-Quran Allah berkata Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari.
Jadi ada beberapa kritikus Islam yang berkata lihat di sini 2, 4, 2, 8 hari di banyak tempat lain Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Jadi ada kontradiksi. Jika Anda membaca ayat Al-Quran dalam surah Fusilah bab nomor 40 bab nomor 49-41 ayat nomor 9, 10, 11 dikatakan dia menciptakan bumi dalam 2 hari dan bumi beserta gunung-gunung dalam 4 hari. Suma surga dalam 2 hari. Nah, sum dalam bahasa Arab punya 2 arti. Bisa berarti dan atau bisa juga berarti secara bersamaan. Jadi kalau saya bilang saya mau bikin gedung, dan gedungnya saya mau bikin dalam 6 hari dan saya kasih rinciannya atau saya bilang 6 bulan. Saya mau bikin gedungnya dalam 6 bulan. Saya bikin kompleksnya dalam 2 bulan. Saya bikin basementnya dalam 2 bulan, dan saya bikin gedung 20 lantai dalam 4 bulan. Betul, Anda bilang 6 bulan, jadinya 4 bulan. Kompleksnya 2 bulan, basementnya 2 bulan. Kalau saya bikin kompleksnya, saya bikin basementnya secara bersamaan. Jadi kalau saya bikin 2 bulan, kompleksnya, saya bikin basementnya juga dalam 2 bulan. Jadi kompleks dan basementnya saya bikin 2 bulan. Lalu 20 sisanya saya bikin dalam 4 bulan. Jadi totalnya berapa? 6 bulan bukan 8 bulan. Begitu pula ketika Allah berfirman dia menciptakan bumi dan gunung yang berdiri kokoh di atasnya. Bumi 4 bulan, gunung berdiri 4 bulan, 6 bulan, sah. Ketika itu terjadi, dia juga menciptakan langit. Jadi sebenarnya itu hanya 6 bulan saja. Tidak ada satupun pertentangan dimanapun dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 4 ayat 82. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? لا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau ada pertentangan, pasti banyak. Kalau bukan dari Allah, pasti banyak pertentangan. Jadi Al-Quran mengatakan tidak ada satupun pertentangan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun kesalahan dalam Al-Quran. Semoga itu menjawab pertanyaan. Sekarang, maukah kamu mengucapkan sada? Maukah kamu mengucapkan sada? Masih belum. Habis, polisi berkata, tunggu, polisi melihat, waktu habis. Tunggu, dengarkan aku. Ya, dia ingin Oke, Masya Allah, bolehkah aku mengambil sada? Aku bertanya kepada polisi, bolehkah aku mengambil sada? Tidak, tanyakan kepada polisi muslim, bolehkah aku mengambil atau tidak? Saudara polisi, bolehkah aku mengambil atau tidak? 2 menit. Allah akan memberimu sab. Kenapa kamu ingin melarang non-muslim untuk masuk Islam? Allah akan memberimu sab insya Allah. Di India mereka mengizinkanku pukul 12 pukul 2. Kenapa di Indonesia pukul 11? Setuju, Tuhan itu satu. Terjemahkan. Ya, saya percaya Tuhan itu satu. Yes, I believe. Apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan? Ya, saya percaya. Yes, he believes. Apakah kamu mau masuk Islam? Ya. Saya percaya. Apakah ada yang memaksamu untuk masuk Islam? Enggak ada. Apakah kamu melakukannya atas kemauanmu sendiri? Dengan rela hati, Bapak masuk Islam. Ya, dengan rela. Apakah ada yang membayarmu uang untuk masuk Islam? Ada orang kasih ongkos sama Bapak untuk masuk Islam? Enggak ada. Cuma keluarga saya dari keluarga Muslim, jadi saya pengen untuk memeluk Islam. Saya sudah mencari dari video-video Anda. No one is giving money, but half his family is Muslim, and he has been listening to many videos. Insya Allah, aku akan mengatakannya dalam bahasa Arab. Kamu dapat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, you're a Muslim. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Takbir!
Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosamu yang lalu diampuni. Semoga Allah memberimu yang terbaik di dunia ini dan semoga Allah membimbingmu untuk mengajak teman-temanmu dan keluargamu masuk Islam insya Allah. ألف لام